Hai semua, selamat datang di channel ini. Malam ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang masih menjadi misteri. Sebuah pendakian yang seharusnya menjadi perjalanan biasa, berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Inilah pendakian terakhir, sebuah kisah horor yang masih menjadi misteri. Awal perjalanan malam itu, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang Raka, Dion, Sinta, Bayu, dan Mira. Mereka memulai perjalanan menuju puncak sebuah gunung yang terkenal angker. Gunung itu memiliki reputasi buruk. Beberapa pendaki sebelumnya menghilang tanpa jejak, dan yang kembali sering membawa cerita menyeramkan. Namun, bagi mereka, itu hanyalah mitos. Mereka berangkat dengan penuh semangat, tanpa tahu bahwa ini akan menjadi pendakian terakhir bagi salah satu dari mereka. Pertanda awal. Saat melewati pos pertama, mereka bertemu seorang kakek tua yang memberi peringatan. Jangan keluar tenda saat tengah malam dan jangan memanggil nama siapapun di atas nanti. Mereka hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai takayul. Namun, seiring perjalanan naik, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Hutan di sekitar mereka semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Seolah-olah alam menahan napasnya. Sinta merasa ada yang mengawasi mereka, tetapi ia memilih diam. Kejadian janggal. Saat senja tiba, mereka mendirikan tenda di area yang cukup datar. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Malam itu, Bayu mengaku mendengar suara langkah kaki di luar tenda, tetapi tidak ada siapapun. Tengah malam, Mira terbangun oleh suara seseorang yang memanggil namanya dari luar. "Mira, Mira, keluar sebentar." Suara itu terdengar seperti salah satu temannya, tapi semua orang masih tertidur di dalam tenda. Jantungnya berdegup kencang. Ia membangunkan Dion yang juga mendengar suara itu. Mereka menahan napas, berharap suara itu pergi. Namun tiba-tiba tenda mereka bergoyang sendiri, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Kehilangan keesokan paginya, mereka dikejutkan oleh satu hal. Bayu menghilang. Tenda dan barang-barangnya masih ada, tetapi tidak ada jejak kemana ia pergi. Mereka mencari ke sekitar, berteriak memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di tanah tertulis dengan huruf besar dari tanah yang tergeser, "Aku membawanya." Ketakutan mulai merayapi mereka. Apakah ini hanya ulah seseorang atau ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang bermain dengan mereka? Pencarian yang menyeramkan mereka memutuskan untuk turun dan meminta bantuan. Saat perjalanan turun, Sinta yang berjalan di belakang tiba-tiba berteriak histeris. Ketika mereka menoleh, wajahnya pucat pasi. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke belakang. Aku melihat Bayu, tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi." Mereka semua menoleh. Di antara pepohonan, sesosok bayangan berdiri. Bayu, atau sesuatu yang menyerupai Bayu, tersenyum dengan senyum yang tidak wajar. Matanya kosong, tubuhnya sedikit melayang di atas tanah. Mereka berlari sekuat tenaga, tidak berani menoleh lagi. Kebenaran yang mengejutkan setelah turun, mereka melaporkan kehilangan Bayu. Tim SAR melakukan pencarian selama beberapa hari, namun tidak menemukan apapun. Anehnya, seorang penduduk desa tua mendengar cerita mereka dan berkata, dia sudah menjadi bagian dari gunung itu. Ternyata, legenda setempat memang menyebutkan bahwa gunung itu menelan jiwa-jiwa yang melanggar aturan tak tertulis. Dan mereka telah melakukan kesalahan fatal, menyebut nama di tengah malam. Sampai hari ini, Bayu tidak pernah ditemukan. Namun, beberapa pendaki lain yang naik ke gunung itu mengaku melihat sosok laki-laki berdiri di kejauhan, tersenyum dengan mata kosong. Mungkinkah itu Bayu? Atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang pasti,
gunung itu masih menyimpan misterinya. Jangan pernah meremehkan kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Kadang, sesuatu yang tampak seperti mitos bisa saja adalah kenyataan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kalian berani.